Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong bongkar kelemahan skuadnya di laga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh gelandang kreatif. Marcelino Ferdinand siap comeback. Pemain keturunan ajak penggawa Garuda untuk berkarir di Eropa. Dan pakar Vietnam takut jika Park Hang-seo latih Timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Gelaran Piala Dunia U17 saat ini sedang bergulir, di mana para peserta ajang prestisius di level umur tersebut saat ini sudah masuk babak 16 besar. Sementara untuk laga final Piala Dunia U17 itu akan digelar pada 2 Desember bulan depan di Stadion Manahan, Solo. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ratu Tisha. Selain itu, dirinya buka suara terkait persiapan yang akan dilakukan PSSI untuk menggelar partai puncak Piala Dunia U17 itu. Pihaknya sedang mempersiapkan acara tersebut bersama FIFA dan panitia lokal. Ratu Tisha pun akan bicara soal antisipasi membeludaknya jumlah supporter jelang partai puncak itu. Dia berharap masyarakat bisa terus memenuhi stadion tempat digelarnya ajang prestisius di level usia tersebut. Pasalnya, ia ingin FIFA mendapat kesan bagus kepada Indonesia selaku tuan rumah turnamen Piala Dunia U17 2023. Dirinya menambahkan jika Presiden FIFA Gianni Infantino dipastikan hadir di laga final Piala Dunia U17. Seperti diketahui, Timnas Spanyol U17 menjadi satu dari 24 tim yang ikut berkompetisi di ajang Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Usut punya usut, pelatih Timnas Spanyol U17 Hernan Perez Cuesta sempat meragukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Pasalnya, sebagai negara berkembang dan memiliki persiapan yang minim, Indonesia dianggap tidak memiliki stadion yang mumpuni layaknya di Eropa. Akan tetapi, anggapan pelatih Lajurita itu berubah seketika setelah dirinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kondisi Stadion Manahan Solo tempat Spanyol melakoni laga babak fase grup. Setelah melihat Stadion Manahan, pelatih berusia 42 tahun itu merasa terkesan. Dirinya bahkan menyebut jika markas klub Persis Solo itu memiliki lokasi yang strategis dan memudahkan para ofisial tim ke berbagai tempat di sekitarnya. Rival Timnas Indonesia mendapati hasil kurang maksimal di laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Sebagaimana diketahui, Vietnam mengalami kekalahan tipis atas Irak di kandang sendiri. Satu-satunya gol yang dicetak oleh tim berjuluk Singa Mesopotamia itu dicetak oleh Muhammad Ali pada menit ke-90+7. Tentu hal tersebut membuat pelatih Vietnam Philippe Trochi kecewa. Sebab tim asuhannya tak bisa membendung keganasan timnas Irak hingga menit akhir pertandingan. Meski gagal meraih poin penuh di kandang, pelatih Vietnam Philippe Trochi melihat perspektif lebih luas karena hasil laga lain di grup F Timnas Indonesia gagal menang atas Filipina. Trochi juga menyebut bila kompetitor langsung Vietnam adalah Timnas Indonesia. Di samping itu, ada momen menarik menghampiri tim berjuluk The Golden Stars Warriors tersebut. Di mana sebelum pertandingan ada momen di mana panitia penyelenggara di Stadion Maidin sedang melakukan pengecekan scoreboard untuk pertandingan. Saat melakukan pengecekan, mereka dengan percaya diri memberi skor kemenangan 5-0 atas Irak. Namun sayangnya, hasil tersebut tak sesuai dengan kenyataan. Timnas Indonesia baru saja menjalani laga tandang pada ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa kemarin. Berambisi untuk mendapatkan kemenangan, mereka justru cukup kesulitan terutama di awal-awal laga. Sintayong mengakui bahwa tim asuhannya gagal bermain maksimal karena faktor lapangan. Rumput sintetis yang kurang baik kualitasnya diprediksi jadi faktor utama yang menghambat permainan Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga menjelaskan bahwa tim asuhannya membutuhkan waktu untuk bermain di lapangan sintetis. Cukup kesal dengan kondisi rumput, Coach Shin berharap Federasi Sepak Bola Filipina memberikan perhatian khusus. Dia menilai bahwa PFF seharusnya mempersiapkan kondisi lapangan dengan baik. Menurutnya, memberikan fasilitas terbaik adalah sebuah kewajiban untuk menghormati tim tamu. Sintayong juga berharap di laga tandang selanjutnya mereka bisa mendapatkan rumput yang lebih baik. Di samping itu, dia juga tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang tidak menyerah meski lapangan dalam kondisi kurang baik.
Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong membeberkan penyebab utama timnya kesulitan melawan Filipina di matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Timnas Indonesia harus puas membawa pulang 1 poin dari Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina pada Selasa semalam. Hasil imbang ini membuat skuad Garuda mendekam sebagai juru kunci klasemen sementara Grup F. Usai pertandingan, Sintayong mengakui timnya mengalami kesulitan dalam 2 laga tandang di ajang bergengsi tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan, Timnas Indonesia terkendala perjalanan panjang dan adaptasi kandang lawan. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan sejumlah faktor itu membuat Timnas Indonesia tampil kurang maksimal dalam 2 pertandingan terakhir. Meski begitu, mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu menuturkan Asnawi Mangkualam dan kolega sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Dirinya menambahkan jika mereka akan mengevaluasi tim agar bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pakar sepak bola Vietnam Phu Man Hai saat ini benar-benar dibuat ketakutan jika Park Hang-seo memilih menjadi pelatih Timnas Indonesia. Namun, ia pun cukup bersyukur karena pelatih Timnas Vietnam tersebut dikaitkan dengan Thailand. Hal itu membuat Phu Man Hai merasa sedikit tenang. Dikutip dari Soha VN, pakar sepak bola Vietnam tersebut mengungkap jika Park Hang-seo gabung Timnas Indonesia, itu akan jadi masalah besar. Tak hanya semata-mata persaingan Vietnam dan Indonesia, kehadiran Sintayong saja sudah mampu membuat konflik antar kedua negara tersebut. Sehingga ia tidak bisa membayangkan dampak yang terjadi jika pelatih The Golden Warriors tersebut melatih Timnas Indonesia. Phu Man Hai menilai hal tersebut terlalu beresiko, ditambah dengan fanatiknya supporter Timnas Indonesia yang dinilai akan membuat skuad Garuda semakin tak terbendung. Sebagaimana diketahui, di laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia, Timnas Indonesia mendapatkan hasil kurang maksimal. Mereka hanya mampu mendapatkan 1 poin dari 2 laga. Tentu hal tersebut membuat pecinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, ada apa dengan performa Timnas Indonesia saat ini? Sebab penampilan Jordi Amat dan kolega dinilai jauh dari kata memuaskan. Mereka tampil tak seperti biasanya. Mengenai hal tersebut, Sintayong pun buka suara. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini sedang membutuhkan gelandang kreatif. Dirinya pun menyinggung peran penting Marcelino Ferdinand di skuad arahannya. Ya, bukan rahasia lagi, pemain berusia 19 tahun itu kerap menjadi pilihan utama Sintayong untuk menjadi motor serangan skuad Garuda. Berkat aksi individu dan visi bermainnya, ia cukup memberi warna permainan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Marcelino tak dibawa ke laga kualifikasi Piala Dunia dikarenakan mengalami cedera di klubnya KMSK Denze. Pemain asal Surabaya itu sejatinya mengalami cedera semenjak Timnas Indonesia berlaga melawan Brunei Darussalam lalu. Namun, kini terbaru, Marcelino Ferdinand sudah terpantau berlatih lagi bersama klub asal Belgia tersebut. Tentu harapannya Marceng sembuh lebih cepat agar bisa bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan Indonesia Belgia, yakni Raja Nainggolan, sudah memiliki banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Pemain berusia 35 tahun itu sejatinya berada di Indonesia untuk menjadi ambasador Piala Dunia U17. Tak hanya menjadi ambasador ajang prestisius tersebut, dirinya pun juga sempat menyambangi para penggawa Garuda Asia ketika masih berlaga di Piala Dunia U17. Di samping itu, ex-pemain Inter Milan dan AS Roma tersebut mendesak para pemain Timnas Indonesia agar berani mengambil resiko untuk berkarir di luar negeri, khususnya Eropa. Dirinya pun memberi apresiasi untuk Marcelino Ferdinand yang berani mengambil keputusan untuk berkarir di Eropa. Meski begitu, Raja Nainggolan juga tidak ingin mengecilkan para pemain yang memilih untuk menetap di tanah air dan berkompetisi di Liga 1. Menurutnya, Indonesia memiliki pasar sepak bola yang besar. Bahkan, pemain bola punya popularitas seperti selebriti. Maka dari itu, pemain bisa tetap sejahtera di luar lapangan. Namun, dirinya menegaskan jika ingin menjadi pemain bintang, para pemain harus berani berkarir di luar negeri.